Teman-teman pernah nggak sih ngerasa gelisah ketika lagi buka chart? Atau teman-teman takut untuk entry, teman-teman nggak percaya diri untuk membuat sebuah trading plan, akhirnya teman-teman nyari sinyal di luaran sana? Atau teman-teman takut rugi pas mau trading? Nah, buat teman-teman yang nonton video ini dan mempunyai perasaan tersebut, teman-teman punya emosi-emosi negatif tersebut, pastiin untuk nonton video ini sampai akhir karena kita akan bahas gimana sih caranya untuk ngatasin emosi-emosi negatif ketika trading. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini kita akan ngobrolin tentang psikologis trading teman-teman. Ini adalah salah satu sesi yang sering banget kita lupain ya sebagai seorang trader. Kita terlalu fokus nyari technical analysis, kita terlalu fokus nyari strategi-strategi yang profitable di luar sana. Tapi sebetulnya konsistensi dari trading ini tergantung dari psikologis kita. Emosi-emosi negatif ini biasanya muncul ya. Wajar, kita sebagai manusia, kita sebagai seorang trader, kita pasti punya emosi negatif dan itu perlu banget untuk bisa kita kendaliin. Karena banyak banget trader-trader di luar sana yang akhirnya berhenti trading, kapok trading karena ngalamin loss beruntun, itu mereka nggak kuat. Terus juga akhirnya mereka nggak mempunyai manajemen money yang bagus juga gitu kan. Itu adalah salah satu output dari kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Makanya di sesi kali ini saya bakal share sama teman-teman gimana sih caranya kita untuk atasin emosi-emosi tersebut. Kita lebih lengkapnya langsung bahas saja. Oke teman-teman, kita ngobrolin psikologi trading. Nah, psikologi trading ini porsinya gede banget. Perlu teman-teman sadarin kalau psikologi trading ini paling penting dibandingkan teknikal sama money management. Karena pandangan saya, money management, technical analysis ini strategi trading gitu ya. Ini bisa dilatih secara singkat. Teman-teman belajar strategi 1-2 bulan, asalkan teman-teman tekun serius belajarnya, ini bisa kita kuasain. Teman-teman bisa lancar lah, tinggal kita banyakin praktisnya aja, teman-teman banyakin prakteknya aja. Money management juga mengikuti gitu kan. Tapi psikologi trading ini nggak bisa instan teman-teman. Ini nggak bisa cuma 1 atau 2 bulan aja semuanya kebentuk, nggak bisa. Karena banyak banget teman-teman yang trader nggak cuma pemula, tapi yang udah lama trading 1, 2, 3 tahun, 4 tahun. Ini psikologinya masih nggak stabil. Masih diliputin banyak rasa-rasa yang negatif gitu ya. Karena psikologi trading ini pasti munculin 2 output. Ada emosi negatif, ada emosi positif. Ya, emosi negatif contohnya yang mungkin teman-teman pernah rasain, takut entry, teman-teman gelisah gitu ya, teman-teman takut, was-was, kecewa. Itu kan adalah emosi-emosi negatif yang muncul pas mau trading gitu kan. Emosi positifnya teman-teman happy, teman-teman seneng ya, seneng happy kalau misalnya teman-teman biasanya profit. Nah kan seperti itu. Tapi kita biasanya diliputinya lebih banyak sih sama emosi-emosi negatif karena kita cenderung sebagai manusia biasanya mikirnya yang buruknya dulu kan, kadang seperti itu ya gitu. Aduh ini gimana nih kalau loss, aduh ini gimana nih kalau misalnya nggak profit gitu kan. Nah makanya hari ini kita mau bahas nih gimana sih cara ngatasinya. Oke, yang pertama tadi ya, psikologi trading ini munculin pasti yang namanya emosi-emosi negatif. Nah poin pertama yang paling biasanya common ya, yang paling yang paling umum menjadi sumber ketakutan kita adalah kehilangan uang. Kehilangan uang, yes. Uang kita udah kerja, kita udah nabung untuk modal investasi, kita berharap ketika diinvestasikan, ketika teman-teman trading, nilai uang ini bisa jauh lebih gede dibandingkan yang kita punya sebelumnya. Tapi biasanya kita punya perasaan gimana kalau nggak profit? Gimana kalau ternyata banyak lossnya dan akhirnya uang ini nggak berkembang malah turun nilainya? Kan itu adalah perasaan-perasaan yang mungkin sering muncul di kita gitu kan. Sebetulnya teman-teman, yes memang dari lini bisnis manapun gitu ya, di luar dari bisnis trading deh gitu. Ini kan adalah sebuah bisnis, trading ini juga sebuah bisnis gitu ya. Bisnis pasti ada profit, pasti ada loss. Nah, tugas kita sebagai seorang trader gimana caranya kita bisa mengatur kerugian kita dan keuntungan kita juga. Benar, memang setiap orang pengen untungnya maksimal, ruginya minimal gitu kan. Kebanyakan orang juga siap sama rewardnya, tapi nggak banyak orang yang siap sama risknya. Padahal sebagai pelaku bisnis ya, kita sebagai seorang trader harus siap sama keduanya. Karena kita pasti akan ketemu reward, kita pasti akan ketemu risknya. Yang penting kita perlu bisa ngatur parameternya aja gitu. Nah gimana cara ngatur parameternya? Teman-teman punya yang namanya take profit dan juga stop loss.
Ini berkali-kali udah saya ingetin di beberapa video sebelumnya juga, take profit sama stop loss ini penting banget karena banyak orang akhirnya margin call, akhirnya lossnya gede banget karena nggak pakai stop loss. Profit sama lossnya nggak berbanding karena nggak pakai take profit. Contohnya gini, teman-teman nggak pakai stop loss dan take profit, terus teman-teman entry harga floating loss. Teman-teman nggak punya stop loss, akhirnya nahan. Kan nahan floating nih biasanya kan. Nahan floating, berharap harganya koreksi, balik lagi dan akhirnya profit gitu kan. Teman-teman akan close di profitnya. Iya, kalau misalnya koreksi. Kalau enggak, akhirnya margin call. Akhirnya lossnya gede banget. Tapi kalau misalnya profit, biasanya ABC tuh. Asal biru udah di close gitu kan. Baru profit 2, 3, 4 pips close. 2, 3, 4 pips close gitu. Padahal teman-teman sebetulnya bisa maksimalin dengan risk reward yang ada. Kalau di komunitas NFC kita biasanya menggunakan 1:1, 1:2, atau 1:3. Nah itu teman-teman bisa bisa adopsi lah hal tersebut gitu ya. Karena kalau dengan 1:1 ini nggak ngeliatinnya dari pips, kita dari lebar area dari sebuah trading plan yang kita ambil gitu. Karena kalau kita nggak pakai take profit sama stop loss, ini udah pasti money managementnya juga berantakan banget. Dan uang yang hilang atau uang yang kita dapat ini jadinya variatif dan kita nggak tahu kita bakal dapatnya berapa. Kalau bisa pakai take profit sama stop loss ini jelas teman-teman. Misalnya saya punya sebuah trading plan gitu ya. Kita punya transaksi, misalnya kita contoh deh, kita coba sambil charting gitu ya. Kita biar mudah, kita coba nyalain dulu tools iZone-nya. Oke, kita coba cari area yang menarik teman-teman. Biar kita sambil jadikan sebuah contoh. Oke, sekarang trennya sedang downtrend, which is kita mencari area seller gitu ya. Kita nyari area sell. Nyari area sell, oke, teman-teman masih bisa ngambil di sini. Ini belum kesentuh, areanya masih fresh. Contoh ya, kita ngambil di area drop base drop di sini. Biasanya kalau misalnya kita ngambil di sini dan kita nggak pakai take profit dan stop loss, harga masuk ya sudah gitu ya. Ketika misalnya contoh di sininya harga masuk gitu ya, harga masuk ke sini, kita coba gambar, harga masuk ke sini, yes, kalau kayak gini kan profit. Nah, belum teman-teman nggak pakai TP ya udah, kalau udah profit dikit biasanya di cut atau nungguin gitu kan, nungguin, ternyata harganya malah baik lagi. Nah itu biasanya, aduh tadi harusnya di cut loss aja, di cut profit aja gitu kan. Nah biasa kan kayak gitu. Terus juga kalau misalnya lagi floating loss, tahan dulu deh, siapa tahu nanti profit gitu kan. Nah biasanya kan kayak gitu. Makanya teman-teman perlu pakai yang namanya take profit sama pakai stop loss. Gitu, kita tinggal setting aja. Kalau di TradingView di MT4 teman-teman bisa manfaatin yang namanya tools Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini teman-teman jelas gitu ya ngeliatinnya. Di sini yang warna merah ini adalah titik SL teman-teman, stop loss teman-teman. Yang warna hitam ini adalah titik entry. Ini TP1, TP2 dan TP3. Yang warna biru ini adalah TP-nya, take profit-nya. Teman-teman terserah mau ngambil TP1, TP2 atau TP3 atau ketiganya sekaligus gitu juga nggak jadi masalah gitu. Nah, ini yang biasanya sering ke-skip juga sama kita karena biasanya emosi-emosi yang negatif yang muncul juga ketika pakai TP ini. Gimana kalau misalnya nggak sampai mas? Contohnya harga kejemput di sini gitu ya, harga kejemput di sini. Baru sampai sini udah profit, terus habis itu langsung loss gitu. Wah, terus teman-teman kecewa kan akhirnya. Biasanya kecewa. Aduh, tadi udah profit harusnya di-cut aja. Nah, itu jadinya nggak sehat. Kalau kita terus-terusan punya perasaan tersebut, ini akhirnya take profit sama stop loss ini dibuang lagi. Teman-teman jadinya ABC lagi. Nah, itu akhirnya nggak sehat sama teman-teman. Money manajemennya berantakan, psikologi tradingnya juga nggak terkendali gitu ya. Makanya stop loss sama take profit ini penting banget. Ini secara konsisten nggak mungkin kok kalau teman-teman punya strategi trading yang memang profitable. Ini stop loss sama take profit lebih gedean take profit rasionya yang teman-teman dapetin dibandingkan stop lossnya gitu. Makanya teman-teman perlu banyak praktis juga, teman-teman juga perlu banyak data untuk mencari konklusinya, untuk mencari kesimpulannya. Kira-kira strategi trading tersebut ketika ketemu stop loss, ketemu take profit, ini lebih gede mana rasionya, rewardnya apa risknya gitu ya. Itu yang tadi. Oke, poin yang kedua yaitu loss beruntun. Nah, loss beruntun ini biasanya jadi ujian terberatnya seorang trader gitu ya. Kita tuh pasti pernah ngalamin loss beruntun, kita pernah ngalamin profit beruntun gitu ya. Kalau profit beruntun
kita happy lah, kita senang, kita bahagia lah. Siapa sih yang dapat profit terus sedih gitu kan, nggak mungkin. Tapi biasanya kalau ketemu loss beruntun ini kita mulai confused, kita sedih, kita kecewa, kita nggak terima gitu kan. Kita mulai mempertanyakan strategi yang digunakan ini sebetulnya profitable apa enggak sih gitu. Makanya sebetulnya loss beruntun ini sangat-sangat mungkin terjadi teman-teman di setiap strategi gitu ya. Karena saya juga menggunakan beberapa strategi trading. Ini variatif loss beruntunnya waktunya. Misalnya di strategi A, ketika kondisi market seperti ini dia akan banyak lossnya dibandingkan profitnya. Di strategi B akan ada di mana kondisi market yang berbeda dari strategi yang pertama, ini ketemu loss beruntunnya di waktu tersebut gitu. Jadi beda-beda gitu. Makanya setiap strategi ini pasti ketemu yang namanya loss beruntun. Nah, gimana caranya untuk ngatasinnya ya kita evaluasi gitu ya, kita evaluasi diri. Evaluasi diri banyak contohnya, teman-teman bisa membuat journal trading. Journal trading bisa backtest, teman-teman bisa forward test gitu ya, karena dengan forward test sama backtest teman-teman jadi punya data. Teman-teman jadi lebih confidence karena gini. Kita ngobrolin tentang backtest deh. Kalau misalnya teman-teman backtest 1 tahun lah minimal, teman-teman backtest 1 tahun gitu ya dari banyak pair yang ada di dalam forex gitu kan. Teman-teman akan ngelihat datanya. Oh, di bulan mana sih saya ketemu loss beruntun? Di bulan mana yang saya nggak dapetin profit sama sekali, malah ruginya gede banget, banyak banget. Terus bisa nggak sih yang ruginya banyak banget itu akhirnya grow menjadi yang profitnya banyak banget? Apakah ada momen tersebut atau enggak? Kalau misalnya kita nggak backtest, kalau kita nggak forward test gitu ya, kita nggak punya datanya, kita nggak punya catatannya, kita cuman bisa mengambil kesimpulan secara verbal aja, secara penglihatan aja. Wah, ini kayaknya loss terus gitu kan. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita lakukan secara konsisten ke depannya, mungkin banget teman-teman dapetin profit yang luar biasa gitu. Contoh, saya punya journal trading nih teman-teman. Ini di bulan-bulan awal kecewa sih sebetulnya sama hasilnya, tapi ternyata di bulan-bulan selanjutnya saya cukup amazed juga sama hasilnya. Contoh, kita ada journal trading di 2023, kita mulai dari bulan Januari. Di bulan Januari kita ada 20 trading plan ya, ada 20 trading plan. Kemudian dari 20 trading plan tersebut kita minus 37 risk. Jadi dari 20 trading plan, berarti 20 trading plan karena saya ngambil TP1, TP2 sama TP3, berarti ada 60 transaksi yang running. Dari 60 transaksi yang running saya minus 37, which is saya rugi hitungannya. Di bulan Januari saya nggak profit sama sekali, saya malah minus. Profit-profit yang mungkin didapetin ini untuk nge-cover minus-minus yang ada di bulan Januari tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat gitu ya, kalau misalnya kita terlalu dibalut sama emosi, akhirnya udahlah nggak pakai strategi ini, kita pakai strategi yang lain. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita, makanya tadi kita perlu evaluasi lagi, kita perlu punya data lagi, kita backtest, kita forward test untuk mencari kesimpulan, ini sebenarnya strateginya nih worth it gak sih untuk dipakai atau enggak. Kalau misalnya kita udah 4 bulan trading, kita udah mungkin 4-5 bulan backtest juga gitu, dan hasilnya minus semua, ya udah teman-teman tinggalin strategi ya, teman-teman tinggal cari strategi lain yang mungkin bisa teman-teman backtest dan forward test lagi dan dibandingkan hasilnya seperti apa gitu. Lanjut. Di journal trading ini kita lanjut ke bulan yang Februari teman-teman. Bulan Februari dimulai dari sini, kita coba tarik sampai bawah sampai akhirnya di tanggal 28. Tanggal 28 ada 23 trading plan. Berarti 23 trading plan itu kalau dikali 3 sekitar 69 ya. 69. Terus kita tinggal hitung risk rewardnya aja, dapatnya berapa. Kita sampai tanggal 28 dapat 35 reward. Jadi kebayang ya, di bulan Januari tadi kita minus 37 risk, dan di bulan Februarinya kayak dikembaliin. Nih, risk yang bulan lalu gue balikin jadi rewardnya gitu. Mulai nih loss yang sebelum-sebelumnya ketutup sama reward di bulan selanjutnya. Oke, berarti taruhlah balance kita jadinya BEP, bisa dibilang seperti itu. Taruhlah balance kita jadi BEP gitu ya. Terus kita lanjut lagi, ini kan baru 2 bulan nih. Kita lanjut lagi ke bulan yang ketiga, bulan Maret ya. Bulan Maret itu ada sekitar 17 trading plan. 17 trading plan kali 3 aja berarti ya. 17 trading plan dikali 3. Terus kita hitung lagi risk rewardnya. Risk rewardnya kita mulai dari sini sampai ke sini. Dapat 24 reward. Berarti dari Februari sama Maret udah dapat tuh tadi 35 reward ditambah 24 reward. Taruhlah 50 reward.
Berarti bulan Januari yang minus 37 risk tersebut sudah ketutup nih, berarti dari Februari sama Maret gitu. Kita udah mulai grow nih akunnya gitu kan. Lanjut lagi, bulan Maret masih belum cukup Mas. Kita mulai lagi dari bulan keempat ya. Maret, April berarti ya. April itu ada 16 trading plan aja. Berarti 16 trading plan dikali 3 tuh berapa kan? Habis itu kita tinggal hitung risk rewardnya. Risk rewardnya kita hitung, berarti kita mulai dari dari sini. Sorry. Sampai sini ada 19 trading plan. Berarti 19 trading plan, kita tinggal hitung aja risk reward yang kita dapetin berapa. Oke, kita sampai sini. Oke. Teman-teman minus 3. Berarti di bulan April ini teman-teman bukan dapetin reward tapi dapetin minus 3 gitu ya, risknya 3. Oke, lanjut. Teman-teman mulai di bulan kelima. Kita harus banyak kumpulin data, karena kalau misalnya kita nggak punya data teman-teman, kita jadi nggak bisa ngambil kesimpulan kalau sebetulnya ini tuh beneran worth it atau enggak sih untuk kita pakai gitu ya. Oke, tadi dari berapa trading plan? Coba kita ulang. Ada 28 trading plan, ini cukup banyak di bulan kelima 2023. Terus kita coba dapetin berapa hasilnya. Dapat 92 reward, jadi gede banget. Nah, ini bisa dibilang jadinya profit beruntun di bulan kelima gitu kan. Yang sebelumnya Januari teman-teman ketemunya loss beruntun gitu kan. Di bulan keempat juga tadi teman-teman loss beruntun juga. Dan di bulan kelima ini teman-teman dapat profit beruntun. Kan jadinya kita bisa lihat nih secara signifikan, ternyata profitnya lebih gede dibandingkan risknya yang kita dapetin ketika menggunakan strategi ini gitu. Lanjut dulu, kita sampai bulan ke-6 misalnya. Bulan ke-6 ada 20 trading plan teman-teman. Ada 20 trading plan, dan berapa sih yang kita dapetin? Kita coba hitung aja. 20 trading plan sampai sini. Teman-teman dapat 34 reward. Jadi udah makin nge-grow nih akunnya gitu. Jadi kan kebayang nih, kepikir, ternyata kalau misalnya kita lakuin secara konsisten, kalau misalnya kita lakuin secara disiplin juga menggunakan variabel-variabel yang kita gunakan di strategi tersebut, ya kita bisa profit gitu. Makanya loss beruntun itu bukan salah satu hal bencana yang harus gimana-gimana banget kok gitu. Yang penting makanya teman-teman perlu punya datanya. Kalau nih contoh teman-teman nggak punya datanya, teman-teman nggak pernah backtest, teman-teman nggak pernah forward test juga sebelumnya gitu ya, teman-teman nggak praktis di akun demo misalnya, pas ketemu di bulan Januari aja ini udah ketakutannya luar biasa. 1 bulan malah minusnya gede banget gitu kan, bukannya profit. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa jaga emosi teman-teman bisa udah tahu nih sebetulnya apa yang terjadi di dalam market biasanya seperti strategi yang kita gunakan gitu. Tenang aja, teman-teman kalau konsisten ke depannya, teman-teman dapetin kok. Kalau memang strategi tersebut terbukti profitable gitu. Ini udah terbukti dari data gitu ya. Nah, yang ketiga, takut ambil keputusan. Biasanya takut ambil keputusan ini karena teman-teman nggak punya strategi yang jelas. Teman-teman nggak punya technical analysis yang baku. Biasanya akhirnya perasaan takut ambil keputusan ini takut salah gitu ya, takut nggak bener ngambil areanya. Nah itu biasanya karena kita nggak punya strategi yang hitam dan putih. Kita biasanya cenderung tebak-tebakan. Nah itu biasanya gitu, takut ambil keputusan. Tapi kalau misalnya kita punya rules yang baku ya, teman-teman sudah punya strategi yang memang hitam dan putih, ini harusnya nggak takut ngambil keputusan. Contoh, di komunitas NFC kita punya rules baku teman-teman. Ini sobat saya kasih contoh. Yang pertama, kita always follow trend. Kedua, kita pasti mengambil area unfilled order ya, atau area UFO kita singkat aja. Ada rally based rally, ada drop based drop, ada rally based drop, ada drop based rally. Nah, kita ngambil 4 area tersebut. Yang selanjutnya kita menggunakan variabel EMA 9 multiple time frame. Yang terakhir kita menggunakan para EMA. Para EMA teman-teman menggunakan EMA 20, EMA 50, EMA 100 dan EMA 200. Nah, kita biasanya menggunakan itu. Kalau kita sudah punya rules bakunya ini, kita nggak perlu lagi takut ambil keputusan. Kita tinggal trading sesuai dengan rules yang ada aja gitu. Contoh, kita coba charting ya teman-teman. Ini di NZD CAD. Kita coba ke Euro USD misalnya.
Euro USD. Kita nyalain dulu biar gampang. Kita butuh beberapa indikator. Kita nyalain EMA 4 para EMA-nya, kita nyalain IZON-nya juga biar lebih enak gitu kan. Terus kita tinggal lihat tren-trennya. Nah, contoh di Euro USD saat ini trennya, kita kan perlu tahu follow trend dulu. Tren di Euro USD saat ini sedang uptrend. Uptrend tahu dari mana? Ini kita menggunakan tools iTrend. iTrend warnanya hijau, confirm berarti confirm untuk menjadi seorang buyer. Nah, di sini ada 2 area UFO untuk menjadi seorang buyer. Tapi kita perlu tahu ada nggak EMA 9 di dalam areanya. Nah, kita tinggal cek aja. Ternyata EMA 9-nya adanya di sini. Sementara area yang akan kita ambil ada di bawah sini. Berarti di Euro USD no trade. Sesimpel itu. Kadang kan kita suka mikir ya, ini entry nggak ya? Di sini ada area UFO nih, di sini ada area untuk buy nih. Kita ngambil nggak di sini? Pertama, ini nggak kita ambil karena satu, dia sudah dilewatin 4 EMA. Kedua, EMA 9-nya nggak di dalam area. Ya udah no trade di Euro USD. Kita lanjut ke GBP USD. Di GBP USD trennya sedang downtrend, teman-teman. Sedang downtrend dan di sini ada area unfilled order dan ada EMA 9 di dalamnya. Ada drop base drop. Ini bisa kita ambil nggak? Ambil. Berarti di GBP USD kita bisa ngambil di area yang ini. Atau teman-teman kalau misalnya suka dengan area yang lebih lebar, teman-teman bisa ngambil 2 area yang ini. Karena ini ada drop base drop base drop. Ini kita sebutnya area level on level. Ada 2 struktur yang berhimpitan dan sama. Gitu ya. Ini kita bisa ambil. Jadi kan semuanya sesuai dengan strategi. Kita nggak perlu bingung lagi ngambil keputusannya harus entry atau enggak gitu. Pertama dari trend udah jelas, downtrend confirm dari iTrend. Kemudian ada area UFO ada drop base drop di situ kan. Kemudian ada EMA 9 multiple time frame di dalam zonanya. Selanjutnya 4 EMA-nya juga sudah terstruktur juga. Jadi semuanya hitam dan putih, jelas gitu ya. Nggak kira-kira gitu. Teman-teman tinggal entry aja di situ. Teman-teman tinggal pasang pending order. Udah pasang entry, stop loss, TP1, TP2 dan TP3. Kita tinggalin gitu. Lanjut misalnya di USD JPY. Di USD JPY trennya sedang, kita coba cek, trennya sedang strong downtrend, teman-teman. Sedang strong downtrend tapi area UFO-nya yang sell ada di atas dan di area EMA 9-nya ini tidak ada area downtrend atau area sell. Jadi no trade di USD JPY. Lanjut. Di AUD USD. AUD USD sedang downtrend juga, EMA 9-nya tidak di dalam area sell, jadi no trade dulu. Jadi semuanya gampang, kita cepet gitu. Kita charting nggak lama-lama, teman-teman. Contoh nih, ada satu contoh lagi di USD CAD. USD CAD ada area drop base drop nih, dan ada EMA 9 di dalamnya. Tapi teman-teman perlu cek di trennya. Trennya unconfirmed. Jadi trade apa enggak? Mas, ini ada areanya bagus. Ini ada EMA 9-nya, tapi trennya nggak confirm atau nggak jelas, lagi nggak jelas, ya udah no trade. Sesimpel itu. Jadi ngambil keputusannya sesimpel itu. Gitu. Jadi poin pentingnya adalah, jadi poinnya nomor 3, takut ambil keputusan. Ini yang perlu teman-teman lakuin adalah cuman perlu strategi yang baku, ya. Teman-teman udah tahu stop loss-nya di mana, teman-teman udah tahu take profit-nya di mana tadi ya, yang nomor 1. Jadi harus bisa money management-nya juga harus rapi. Kemudian rules bakunya ya ini. Teman-teman bisa follow trend, teman-teman yang ngambil area UFO, EMA 9 multiple time frame sama 4 EMA. Kalau 4 variabel tersebut terus teman-teman misalnya nggak ketemu satu, ya udah no trade. Sesimpel itu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya alasan lain untuk entry lagi di area tersebut gitu ya. Bukan berarti gini, trading ini sebetulnya sesuai dengan kenyamanan kita. Kadang banyak yang nanyain, Mas, EMA 9 boleh nggak sih nggak kita pakai? Boleh aja. Tapi biasanya kadang gini. Contoh kayak di sini aja deh, di NZD-CAD. Di NZD-CAD kita coba nyalain IZON-nya dan kita coba lihat trennya. Trennya sedang downtrend, teman-teman. Sedang downtrend gitu ya. Terus di sini ada 2 area UFO yang sebetulnya bisa kita ambil. Kalau misalnya kita nggak menggunakan EMA 9, kita nggak akan tahu. Contoh deh, EMA 9-nya ada di sini. Kita coba kasih permisalan aja, ini misal aja ya. Misalnya kita nggak pakai EMA 9, sekarang lagi downtrend. Dari 2 area ini, kan pertanyaan yang muncul selanjutnya, mana sih area yang sebetulnya bisa kita ambil? Apakah yang atas atau yang bawah? Kita jadi bingung. Akhirnya nebak-nebak gitu kan, nggak punya alasan untuk nge-entry di sana gitu kan. Tapi kalau pakai EMA 9, contoh EMA 9 ada di sini. Oh, berarti area yang ini bukan yang atas yang kita ambil. Kebaliknya, kalau misalnya EMA 9-nya di sini bukan yang bawah, oh ya udah berarti ngambilnya areanya di sini gitu. Jadi as simple as that.
Makanya kita perlu punya rules yang baku. Teman-teman cukup ikutin follow trend, area UFO, EMA 9 sama para EMA. Karena rules ini yang kita gunakan tadi di journal trading kita. Gitu. Oke, poin yang terakhir teman-teman, nomor 4. Ini adalah rasa takut gagal. Nah, setiap orang pasti pernah punya perasaan rasa takut gagal. Ketika kita setiap memulai suatu hal di awal, kita pasti ada perasaan gimana nanti kalau berhasil, gimana kalau nanti gagal. Itu manusiawi, pasti setiap orang punya perasaan tersebut. Nah, kalau misalnya kita punya rasa takut gagal, kita perlu latih hal tersebut. Kita perlu yakinin dulu apa yang kita lakuin ini sebetulnya bisa berhasil. Contohnya, makanya tadi ini sebetulnya balik lagi ke nomor 2. Kita perlu punya datanya dulu. Contoh, biasanya teman-teman kalau memulai sebuah bisnis deh di luar trading gitu ya, kita kan pasti ngelihat dulu nih marketnya dari kompetitor itu seperti apa gitu kan, hasilnya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa belajar ke orang yang sudah ngejalanin bisnis tersebut udah lama, teman-teman kulik lagi, tanya-tanya lagi gitu kan hasilnya seperti apa. Kalau di trading kan itu adalah proses forward dan back test sebetulnya yang bisa teman-teman lakukan. Makanya contoh deh kayak tadi gitu ya, kita balik lagi ke jurnal trading kita. Di bulan Januari teman-teman minus banyak, tapi di bulan Februari teman-teman profit. Di bulan ketiga juga profit. Bulan keempat, oh ternyata minus. Di bulan kelima profit lagi. Dan bulan keenam makin profit. Kan seperti itu. Contoh kalau misalnya dari 1 tahun ini teman-teman, ada berapa transaksi ini ya? Ada 249 trading plan teman-teman. Ada 249 trading plan selama 1 tahun. Jadi sedikit sebetulnya ya, 249 trading plan. Dan kita dapetin berapa sih sebetulnya dari 249 trading plan? Kita dapetin rewardnya di 297 reward gitu. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil backtest, dari hasil journal trading tersebut, teman-teman jadi, oh berarti kalau misalnya 2023 hasilnya kayak gini, 2024 atau 2025 atau tahun berikutnya, mungkin hasilnya tidak jauh beda seperti ini. Karena ya udah, behavior market akan seperti itu. Yang penting kita punya strateginya yang baku gitu. Biasanya rasa takut gagal ini penawarnya adalah data yang memang konkret, data yang memang valid, yang teman-teman percayai gitu. Dengan teman-teman udah yakin datanya, teman-teman lakukan sendiri, confidence teman-teman naik, akhirnya rasa takut gagal sebetulnya nggak lagi terjadi di dalam diri teman-teman. So teman-teman, kita tadi udah bahas nih tips-tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi emosi-emosi negatif ketika mau trading. Yang pertama, tadi kita coba remind lagi nih. Yang pertama, takut kehilangan uang, teman-teman bisa menggunakan stop loss dan take profit. Karena dengan menggunakan stop loss sama take profit, teman-teman jadi semuanya lebih rapih money managementnya. Kita nggak akan ruginya gede banget dan kita nggak akan untungnya kecil banget. Jadi semuanya pas, risk rewardnya sama nilainya gitu. Yang kedua, loss beruntun, teman-teman bisa evaluasi diri dengan backtest sama forward test. Teman-teman perlu punya datanya. Karena tadi ya kelihatan di data jurnal tradingnya. Bulan pertama loss beruntun, bulan keduanya profit beruntun, bulan ketiganya profit beruntun, dan seterusnya gitu. Jadi hasilnya sebetulnya lebih menang rewardnya dibandingkan risknya. Yang ketiga, teman-teman takut ambil keputusan, itu perlu punya banget rules yang baku. Teman-teman punya strategi yang baku dulu at least, kayak tadi follow trend always. Kedua, area UFO ngambilnya. Yang ketiga, pakai EMA 9. Yang terakhir, lihat para EMA-nya 20, 50, 100, dan 200. Itu bisa dijadikan rules dasar teman-teman untuk trading. Yang terakhir, takut ngerasa gagal, balik lagi ke nomor 2. Ketika teman-teman udah punya data yang bikin teman-teman percaya diri, rasa takut gagal pasti hilang gitu ya. Jadi kita perlu lengkapin step by stepnya. Ini perlu diasah dan bukan waktu yang singkat, tapi teman-teman pasti bisa. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, selama ini masih ngalamin nggak emosi-emosi negatif tersebut ketika trading? Coba teman-teman boleh dong share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Dan pastiin untuk like video ini kalau bermanfaat. Dan share video ini ke teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe NFC Forex TV biar dapetin update edukasi-edukasi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.